Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh diperkenan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, sehingga apapun yang saat ini akan disampaikan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Membangun di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sedang memasuki masa yang sulit, di mana kita semua di seluruh dunia sedang mengalami pandemi yang berkepanjangan. Dan saat ini kita merasakan keadaan begitu sulit, dan keadaan sulit ini tidak memilih siapapun merasakannya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, banyak dari antara kita yang putus asa karena mungkin kesulitan yang kita hadapi karena pandemi ini berimbas pada kehidupan kita, pada pekerjaan kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ternyata kita tidak boleh lemah. Mental kita, iman kita harus kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu saat ini kita mau belajar dalam firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Membangun iman dan membangun diri di masa sulit ini tentu saja tidak mudah. Mari saat ini kita akan lihat apa yang harus kita perhatikan dalam kita membangun iman kita dan dalam kita membangun diri kita. Yang pertama adalah pondasi yang kuat. Ayat 11 berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ketika seorang tukang hendak membangun sebuah rumah, hal pertama yang akan difikirkan dan yang dilakukan adalah memikirkan dan membangun pondasi. Pondasi sangat berpengaruh pada bangunan yang ada di atasnya. Pondasi sangat berpengaruh pada kuat tidaknya bangunan yang akan dibangun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pondasi bagi kita saat ini kita telah memilih, yaitu pondasi yang benar dalam kehidupan kita. Pondasi iman kita, yaitu Yesus Kristus. Sebab tidak ada pondasi lain selain Yesus Kristus yang kuat menopang kita. Dan apabila saat ini kita sudah memilih Tuhan Yesus sebagai pondasi hidup kita, tentu saja itu adalah keputusan yang benar. Karena sebuah bangunan dengan pondasi rapuh akan sangat mudah dihantam gelombang. Tetapi pondasi yang dibangun dengan kuat akan tahan uji. Dan dia akan kuat ketika gelombang badai pun menerpa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini boleh sukar, hidup ini boleh sulit, permasalahan dan pergumulan boleh datang silih berganti. Tetapi satu yang pasti,
letakkanlah hidup kita dalam pondasi yang benar, yaitu pondasi kita Yesus Kristus. Sebab ketika pondasi kuat, kita tidak mudah untuk diterjang badai maupun gelombang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana proses membangun di atasnya. Ayat 10b berkata, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tentu saja berhak mau seperti apa rumah atau bangunan yang akan kita bangun. Entah itu kecil, entah itu besar, entah itu megah, mewah, entah itu sederhana, ataukah bangunannya akan minimalis ataupun mewah, semua ada di tangan kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat sebagai anak Tuhan ketika kita membangun. Pada kesempatan hari ini kita mau belajar satu kisah, yaitu kisah tentang Nuh ketika Tuhan meminta dia untuk membangun sebuah bahtera. Kita mau baca dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita mengira bahwa Nuh hanya diperintahkan kepada Tuhan untuk membangun bahtera. Lalu Tuhan lepas tangan dan tinggal diam. Tetapi ternyata tidak. Tuhan memberikan peraturan-peraturan dengan detail ketika Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Secara terperinci Tuhan memberikan aturan-aturan itu. Seperti ketika kita membangun kehidupan kita dan iman kita. Tuhan tidak tinggal diam. Tetapi ada aturan-aturan yang harus kita tepati. Aturan-aturan yang harus kita jalankan ketika kita membangun kehidupan kita dan iman kita. Dan kita tidak boleh hanya mementingkan egoisme kita tanpa memperhatikan Tuhan. Lalu bagaimana kita tahu aturan-aturan Tuhan itu? Dengan firman Tuhan. Dengan hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Kita akan tahu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita membangun hidup dan iman kita, yang terpenting adalah tetap turut jalan Tuhan, ikut peraturan-peraturan Tuhan. Jangan mengedepankan apa yang menjadi keaguan kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah batas waktu membangun. Dalam ayat 13 di sana dikatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membangun sebuah rumah, pastilah kita memberikan batas waktu. Contohnya, tolong selesaikan rumah ini dalam 1 bulan, karena saya akan segera menempatinya. Oleh karena itu, saat ini kita juga diingatkan, untuk membangun kehidupan kita dan iman kita, tentu ada batas waktunya. Kapan? Ketika hayat masih dikandung badan. Artinya ketika kita masih bernafas, kita masih bisa membangun dan membangun iman kita dan membangun kehidupan kita. Tetapi ketika kita sudah tiba pada garis finish kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan kita tidak pernah bisa berkompromi dengan Tuhan untuk hal ini. Kita sudah tidak bisa lagi berkata, Tuhan, saya masih muda. Tuhan, anak-anak saya masih kecil. Tuhan, saya masih belum siap. Kata-kata itu sudah tidak berlaku lagi ketika kita menghadapi garis finish kita. Dan sebagai manusia, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, bahkan 1 jam kemudian, kita tidak tahu apa yang menjadi hari depan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, selama masih ada kesempatan, terus membangunlah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Mungkin terdengar sulit bagi kita untuk membangun iman dan hidup kita. Tapi jangan khawatir, ada janji Tuhan. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita ini kepunyaannya dan kita ini dicintainya. Sebagai ayat penutup, mari saat ini kita akan membaca ayat 16 sampai dengan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Mari saat ini kita akan menutup pembelajaran kita pada saat ini dengan doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan. Tuhan, di masa yang sulit ini kami tahu iman kami sedang diuji dengan kesulitan-kesulitan hidup kami. Dengan setiap pergumulan dan permasalahan kami. Tetapi Tuhan, saat ini kami mau terus melekat kepada Engkau. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kami mau terus hidup dan membangun kehidupan kami, iman kami bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dalam masa sulit ini jangan lepaskan tangan kami. Teruslah menggandeng tangan kami, sehingga kami boleh kuat menghadapi hari-hari sulit kami ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menuntun kehidupan kami dan terus beserta dengan kami. Biarkan firman Tuhan ini termeterai dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.